Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faiz Mustangin, mahasiswa program studi ilmu kesejahteraan sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang supervisi pekerjaan sosial. Kita ketahui bersama bahwa dalam setiap kelembagaan atau dalam sebuah organisasi itu terdapat seseorang yang kemudian nanti memberikan sebuah pengawasan, memantau, serta menjamin performa kinerja dari organisasi atau dari sebuah lembaga. Nah, maka dari itu yang kemudian nanti disebut sebagai supervisi. Di setiap lembaga ataupun di setiap organisasi ini nanti akan memiliki istilah yang berbeda. Supervisi dalam praktik pekerja sosial sendiri pada dasarnya sama dengan supervisi di kelembagaan lain, yang mana di situ nanti akan menitik beratkan pada performa kinerja dari bawahannya, yang mencangkup kualitas serta kuantitas kinerja daripada pekerja sosial yang ada di bawahnya. Saya mengutip sebuah definisi dari Alfred Kadusin dalam bukunya Social Worker Supervision. Jadi seorang supervisi ini kemudian didefinisikan oleh Alfred Kadusin sebagai seorang staf administratif yang kemudian memiliki kewenangan memberi arahan, mendorong para pekerja sosial yang ada di bawahnya agar akuntabel. Nah, sini secara fungsional nanti seorang pekerja sosial, supervisinya ini harus memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi administrasi, kemudian yang kedua adalah fungsi edukasi atau pendidikan, dan yang ketiga adalah fungsi dukungan atau support. Oke. Ada definisi lain yang kemudian mendefinisikan supervisi dalam praktik pekerja sosial. Yang saya kutip di sini adalah supervisi ini merupakan orang yang mampu melihat seluruh pekerjaan dari orang-orang yang ada di bawahnya untuk memastikan tanggung jawab dari setiap orang yang ada di bawahnya ini melaksanakan tanggung jawab serta kinerjanya dengan baik. Nah, kemudian dari ruang lingkup supervisi ini mencangkup tujuan, kemudian kualifikasi dari pekerjaan sosial atau supervisi pekerjaan sosial. Secara garis besar, tujuan dari supervisi pekerja sosial di sini adalah menjamin proses pemberian layanan kepada klien agar dapat berjalan secara baik dan juga efektif. Itu fungsi secara tujuan secara garis besar dari supervisi pekerjaan sosial. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan tentang fungsi supervisi pekerja sosial. Tadi sudah saya singgung bahwa fungsi dari supervisi pekerja sosial itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi administratif, yang kedua ada fungsi edukatif, dan yang ketiga adalah fungsi suportif. Jadi ketiga fungsi ini memang harus dimiliki oleh supervisi ketika mengawal pekerja sosial yang ada di bawahnya. Fungsi administratif sendiri di sini secara pendalaman isinya itu mencangkup proses menyelesaikan pekerjaan dan juga mempertahankan kontrol serta akuntabilitas. Itu fungsi dari pekerja sosial dari sisi administratif. Maka nanti ada beberapa hal yang dilakukan oleh seorang supervisi dalam fungsi administratif ini. Yang pertama adalah rekrutmen atau seleksi staf, kemudian yang kedua ada penempatan staf. Jadi nanti penempatan staf atau bawahan dari supervisi ini nanti tergantung oleh supervisornya. Yang ketiga adalah menyusun perencanaan kerja serta melaksanakan sebuah rancangan kerja yang sudah disusun. Dan yang terakhir adalah penugasan kerja. Jadi nanti yang membagi pekerja sosial yang ada di bawahnya ini adalah supervisor. Kemudian yang kedua adalah fungsi edukatif yang di sini menguatkan pada pengetahuan. Maka di sini nanti seorang supervisi atau supervisor pekerja sosial juga harus punya kemampuan untuk mendidik bawahan-bawahannya atau pekerja sosial yang ada di bawahnya. Jadi nanti ada beberapa hal yang dilakukan seperti in training service, kemudian staff development, yakni inti dari fungsi edukatif di sini adalah memberikan sebuah pemahaman tentang prosedur kerja, kemudian memberikan pengetahuan-pengetahuan yang ada dari lembaganya dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu fungsi dari supervisor pekerjaan sosial.
Kemudian yang ketiga adalah fungsi sportif atau fungsi di mana seorang supervisor ini memberikan dukungan kepada pekerja sosial yang ada di bawahnya atau staf yang ada di bawahnya. Di sini bisa meliputi sebuah dukungan moral ataupun dukungan kerja dan lain sebagainya, sehingga nanti ini juga menjadi ajang untuk evaluasi ya. Jadi dari nanti seorang supervisor ini bisa melihat kinerja bawahan-bawahannya, kemudian dia bisa memberikan support juga di situ. Nah, kemudian masuk pada kualifikasi pekerja sosial atau kualifikasi supervisor dalam konteks pekerjaan sosial ya. Pada awalnya itu kualifikasinya itu diatur dalam Peraturan Kemensos nomor 16 tahun 2012, yang mana supervisor yang boleh melakukan supervisi adalah mereka yang telah memenuhi standar kompetensi, kemudian memiliki sertifikasi asisten Peksos ataupun sertifikasi Peksos generalis ataupun Peksos spesialis. Ini awalnya. Kemudian di tahun 2017 ya, di tahun 2015 itu kemudian Kementerian Sosial mengeluarkan sebuah peraturan baru yang di sini mencangkup kualifikasi dari supervisi pekerjaan sosial. Di situ dalam peraturan Kemensos nomor 17 tahun 2015, ini supervisi terdiri dari 5 orang. Jadi dalam dalam satu kelompok ini ada 5 orang, kemudian yang satu merangkap menjadi ketua dan juga sebagai anggota. Nah, ini yang menjadi supervisornya. Kemudian 4 anggotanya ini dia berposisi sebagai anggota atau staf di bawah supervisornya. Nah, di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai syarat sertifikasinya ya. Antara lain adalah usia dari seorang supervisor ini harus sudah lebih dari 45 tahun. Kemudian pendidikan minimal adalah D4 atau strata 1 yang terkhusus pada pendidikan ataupun ilmu kesejahteraan sosial. Kemudian dia juga punya pendidikan spesialis 1 dan pengalaman kerja lebih dari 20 tahun. Itu mengenai definisi, kemudian dari ruang lingkup supervisi pekerja sosial. Nah, kemudian yang terakhir akan saya paparkan di sini mengenai contoh ya. Jadi contoh daripada supervisi pekerjaan sosial. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa supervisor ya itu di setiap lembaga atau setiap organisasi itu pasti ada. Hanya nanti istilahnya saja yang berbeda. Karena di sini supervisor ini selain bertugas untuk mengawal serta mengontrol, dia juga yang bertanggung jawab penuh atas kinerja-kinerja staf yang ada di bawahnya. Sehingga kita sering mengenal istilah manajer dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah lembaga, itu juga dia berperan sebagai supervisor, atau dia yang lebih pada menekankan fungsi administratifnya. Jadi dia menyusun rancangan kerja, kemudian dia mempekerjakan staf-staf yang ada di bawahnya, kemudian menempatkan pekerjaan dari staf yang ada di bawahnya dan lain sebagainya. Ini jadi kalau dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga ada istilah manajer, dia juga menjadi seorang supervisor. Di dalam sebuah organisasi katakanlah atau dalam sebuah lembaga pun di situ ada tenaga pendidik yang dia juga merangkap sebagai supervisor. Jadi dia berposisi sebagai manajer katakanlah, tapi dia juga memberikan sebuah fungsi edukasi atau fungsi pembelajaran, penambahan pengetahuan terhadap staf yang ada di bawahnya, kemudian pemahaman prosedur kinerja dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dalam sebuah lembaga atau organisasi itu katakanlah dalam sebuah lembaga pekerja sosial, kemudian satu kelompok supervisi yang terdiri dari satu supervisor dan 4 anggota atau staf yang ada di bawahnya ini. Satu supervisornya ini berperan juga sebagai konselor. Jadi nanti ketika ada seorang pekerja sosial ya yang menjadi staf di bawahnya ini mendapati sebuah klien ini, kemudian dia menceritakan apa yang menjadi permasalahannya, kemudian nanti si staf yang ada di bawah supervisor atau pekerja sosial ini nanti dia mengkonsultasikan terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi oleh klien, sehingga nanti seorang supervisor dalam satu kelompok ini juga berperan ataupun
punya hak dan kewenangan untuk menentukan nanti mau dibawa kemana klien ini, atau mau diberikan sebuah penanganan seperti apa. Nah, itu contoh daripada supervisi dalam konteks pekerjaan sosial. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang definisi, kemudian ruang lingkup seperti yang sudah diterangkan mungkin di pertemuan sebelumnya oleh kelompok saya dan teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah contoh daripada supervisi pekerjaan sosial. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.